Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi ini aku lagi di Bekasi. Aku dapat informasi via DM, direct messengers Instagramku Pratiwi Novianti, ada ODGJ dari Kendari dan sekarang posisinya ada di Bekasi. Jadi ibunya ini punya 3 anak dan kondisinya terlantar gitu. Jadi kasihannya si ibu ini pernah mau dibawa berobat tapi sempat kabur di daerah Jawa Tengah, terus kabur lagi, terus sampailah di daerah Bekasi gitu. Tapi ibunya asli orang Kendari. Katanya dia menjadi ODGJ, depresi atau skizofrenia itu dikarenakan ditinggal suaminya, guys. Jadi ini mau langsung kita bantu untuk evakuasi bersama Dinas Sosial di daerah Bekasi juga sama Pak Idris. Jadi semoga nanti bisa terselesaikan dan ibunya bisa dikembalikan ke daerah Kendari gitu. Ya udah, yuk ikutin terus, guys. Assalamualaikum Pak Novi, halo Pak. Oh ini ibunya ya? Ibu, Assalamualaikum. Kenapa? Ini ibunya, ibu dari? Dari PSM. Oh PSM-nya sama, oke. Wilayah Pak, wilayah. Ini kalau saya wilayah. Ini ibu udah tahu belum sebelumnya? Kan baru ini. Oh baru ketemu ini. Ya. Oh. Tadi udah ngobrol-ngobrol. Sebentar, saya kan begini, saya sama keluarga saya tidak mau dibantu, Bu. Sudah sering lah kita seperti itu. Maksudnya pergi ke Jogja, memang saya kayak meruqyahkan anak saya dan saya berhasil meruqyah. Tapi itu adalah privasi keluarga saya ya. Iya, ibu asli Kendari ya? Iya. Iya, keluarganya ibu ngehubungin saya. Iya, keluarganya. Iya, begini Bu. Saya nggak mungkin menjelaskan ke semua orang tentang privasi keluarga saya, membuka aib ya. Jadi saya pun untuk mau ditolong untuk pergi kemana, Enggak, kita ngobrol dulu aja. Iya, ngobrol aja dulu. Pak, mungkin saya jelaskan Pak. Iya. Karena kan kita nggak mungkin kayak membuka aib keluarga sendiri ya. Betul. Iya. Jadi memang nggak perlu lah kita ekspos keluar. Dia hanya bisa ngomong kita seperti ini. Tapi kan keadaannya nggak mungkin kita mau mengungkapkan semuanya ke orang lain. Kita merasa terzolimi dengan anak-anak, kan nggak mungkin kita ungkapkan itu. Apalagi mungkin kejadian itu yang melakukannya keluarganya sudah meninggal atau bagaimana ya. Iya, Kayak ibu gitu. maaf, ini kita potong. Ibu suaminya ninggalin ya katanya? Ya, Suami ibu ninggalin katanya ya? iya itu kan apa ya? Jadi saya itu, bingung Kak. juga kalau jelas. Ngeblank. Ini juga agak ada suami. Iya. Jadi ini yang minta tolong adalah keluarganya. Dari Kendari ya? Dari Kendari. Terus ibu katanya udah ke Jawa Tengah ya? Iya, Udah ke Jogja. Iya, ke Jogja, udah mental-mental kemana Jawa, udah segala macem lah. Nah keluarganya nih nyariin gitu. Terus cerita juga emang keadaannya seperti ini, terus pernah menikah, terus ditinggal sama suaminya, tambahlah ngedown gitu. Enggak, insya Allah. Kalau kita lari ini ke Al-Quran kan kita Ibu. nggak akan kenapa-napa. Ya itu saja sih Bu. Saya nggak bisa kayak nggak bisa membuka privasi keluarga saya begitu. Cukuplah kita saja seandainya pun kayak ditolong atau apa. Saya malahan ke Umi bilang nggak usah ke Sulawesi, apalagi mau naik pesawat itu kan jumlah uang nggak banyak ya, maksudnya nggak sedikit ya Pak. Jadi saya mau ke rumah tahfiz Gemilang Indonesia yang saya pernah ngajar. Itu pusatnya kan di Jogja. Saya sempat ngajar kemarin, cuma saya diberhentikan karena bawa anak terus setiap hari. Jadi saya hanya sebulan ngajarnya Mbak di situ. Jadi saya berusaha untuk bilang ke Umi bahwa Ini anaknya 3 ya Bu? Iya. Satu lagi mana? Ini. Yang gede. Oh yang mana? Ya itu Mbak. Yang ini? Iya, yang cowok. Oh yang cowok. Oh itu yang paling besar? Iya. Itu nomor 2 sama nomor 3? Iya. Ini tempat siapa Bu? ini saya
sewa karena memang dari Kendari kita mau usaha gitu. Dipinjemin ya sama ibunya tadi ya? Kita sewa, Bu. Oh, sewa? Kita sewa. Berapa? Kemarin sempat 6 bulan, cuman karena saya lihat peluangnya nggak bagus, jadi saya hanya sebulan aja. Alhamdulillahnya baik, bapaknya itu baik. Jadi ngembaliin uang yang 5 bulannya kayak gitu. Jadi untuk kehidupan kita di sini. Ibu udah berapa lama merantau jadinya, Bu? Dari bulan 9 apa ya? Nah, dari bulan berapa kita? Setahun jadi. Tapi Ibu Belum. Kalau tadinya Kendari kan? iya. Dari Kendari terus kemana dulu? Kendari langsung ke Jogja. Jogja. Niatnya juga sih nyantrenin dia yang besar. Kalau seandainya pun adiknya di sini, tapi niatnya memang mereka nggak pengen nyantren sih, pengen TPK di tempat yang memang setahun yang lalu kita di sini. Pernah saya 3 tahun di sini di Bekasi, sehingga tahu tempat tahfiz itu. Cuman karena kendalanya proyeknya ayahnya nggak jalan sudah 3 tahun, kita tertipu, kita disewain apartemen yang ngakunya Bin Jokowi kayak gitu, ternyata dia bawa lari uang ini renovasi pesantren se-Indonesia kayaknya itu. Iya, terus suami sekarang kemana? Pergi katanya ya? Iya, nggak balik-balik. Iya, itu Jadi kena mental. enggak sebenarnya alhamdulillahnya nggak seperti itu juga, maksudnya itu kan saya sudah lama kayak seperti itu, maksudnya sudah beliau memang suka kerja jauh gitu, jadi belum gara-gara itu. Iya, ada telepon nggak sekarang saya tanya? Nggak ada kan ya? Enggak, katanya beliau sakit sih, sempet kayak adik ipar kayak gitu, jadi sama tantenya tuh nggak dibawain HP. Karena kan adik mengira, orang lain mengira itu kita dikirain kenapa gitu ya, dikirain kita mungkin depresi atau apa. Insya Allah karena larinya ke Allah itu nggak akan sih seperti itu. Cuman kadang memang kita kalau kehabisan duit mungkin kita kayak ngutang gitu, tapi kita bayar uang makan gitu ya. Tapi kalau udah dikirimin kita bayar, kalau kita udah punya uang bayar. Tapi orang lain mengira kita kayak dibuat secara psikis, kayak diganggu secara goib, itu nggak bisa ngejelasin gitu loh Kak, karena orang nggak akan mungkin begitu percaya. Tapi spiritualnya kita udah ngalamin sendiri kayak gitu. Bahkan saya pengen membukukan tentang yang seperti itu tuh, kita punya konsepnya. Saya bahkan sudah bicara dengan redaksi Pro You Media. Kalau kakak nggak percaya, silahkan tanya ke Pro You Media, redaksinya itu Pak siapa kemarin namanya, saya malah catat nomornya juga dengan bagian marketingnya itu Pak Judi namanya kayaknya ya. Nah, dengan bagian marketingnya mbaknya bercadar juga kebetulan. Jadi kalau mau dibilang kita bisa, insya Allah enggak, karena kayak supaya bahwa mbak tuh kayak bahkan gila gitu, padahal kita berpikirnya malah pengen nyimpen anak ke TPK, kayak ke menghafal Quran itu, supaya yang ganggu ya tanda kutip itu. Mbak jadi kayak dengar bisikan gitu? Kalau saya nggak, alhamdulillahnya. Jadi kalau anak saya yang besar itu mengaku dia dibuka mata batinnya. Jadi dia kayak jin kiriman gitu. Kalau ustazah saya pernah ngajar di sebuah pesantren di Nahdlatul Wathon. Itu jin kiriman, karena mereka lihat itu dia bersayap. Saya Mbak di sini mengalami kejadian yang sangat kayak kita nggak percaya. Sambil duduk ya, boleh ya? Ada kayak semacam jejaknya kaki tangan manusia, kakinya hewan loh Mbak. Kita pernah tinggal di Grand Arab. Kalau boleh tanya tetangga, satpam yang tahu. Jadi di belakang rumah kita itu kan pagarnya tinggi banget. Itu ada kayak semacam dia mau keluar dari pagar gitu. Kan kita ruqyah rumah ceritanya setiap hari. Jadi sholat malam dan kita jagain memang ruqyah pagi sore. Jadi pas ada suaranya kenceng banget. Terus saya tanya, beliau jemput anak saya yang itu dari TPK 7:30. Katanya suara apa itu Kak tadi, coba diperiksa. Laporlah satpam. Malam itu juga dibuka pintu belakang, ternyata di video pas paginya itu kita lihat juga ada jejak kaki hewan tangan manusia itu mengitari, dia mau keluar gitu loh Mbak.
seperti itu kita dapati di sini gitu loh Pak. Bahkan kayak ada semacam kayak kita di pelet lah atau apa, itu kan sebenarnya orang mungkin nggak percaya ya, tapi kejadiannya kan kita ngalamin gitu, spiritualnya kita dapet Kak. Mbak namanya siapa? Benar, tadi namanya tadi udah dikata sama Mbaknya tadi, Indah. Oh, Mbak Indah. Iya. Itu seandainya saya pun nggak jadi buat bukunya, yang penting redaksi Pramedia sudah tahu ilmunya, konsepnya, ilmunya buat orang lain itu bersekutu dengan jin untuk mendapatkan uang, itu ada imbasnya buat keluarga. Kayak gitu, itu bagus Mbak, maksudnya itu ilmu buat manusia zaman sekarang, apalagi memang ini akhir zaman ya. Akhir zaman itu orang itu menghalalkan segala cara untuk mencari uang ya. Jadi itu kurang bagus ya menurut saya, dan bagian dari mungkin kayak saya pergi-pergi, saya sebenarnya nggak ada niat untuk pergi jauh ya dari udah keluarga. Pulang aja. Iya, insya Allah kalau Allah memang yang terbaik pulang, saya insya Allah bismillah saya pulang. Nah Mbak sekarang katanya ada uang nggak? Kita hanya sedikit gitu. Bisa nggak untuk beli tiket pulang? Ya, enggak. Oh enggak. Nanti bilang aja sama adik, kebetulan kemarin alhamdulillah kita habis kayak saya membagikan warisan buat kakak-kakak saya. Iya katanya sampai jual ya, iya, jual rumah. Ceritanya itu saya sudah bicarakan dengan teman saya yang pengacara. Kebetulan ada dulu teman itu pengacara. Beliau bilang ini jatuhnya hak gono gini. Ini jadi bagian bapak kan punya istri 2. Jadi anak-anaknya bapak sama istri pertamanya bapak itu pengen dibagikan warisannya. Karena rumah yang bapak buat itu pernah menjual emas dari istri pertamanya, dan itu ngakunya ke saya. Nah, jadi memang saya harus membagikan. Nah, jadi jatuhnya itu kata teman pengacara saya itu jatuhnya harta gono gini. Jadi ada miliknya ibu separuh, miliknya bapak separuh. Miliknya bapak, saya alhamdulillah sering dihubungi sama keluarga bapak. Gitu. Jadi saya disuruh membagikan Kak. Jadi sudah saya bagikan ke kakak-kakak. Karena ibu sama adik belum ridho. Jadi adik sama ibu nggak mau saya bagikan. Tapi alhamdulillahnya masih ada 50 juta. Jadi sebenarnya untuk kayak kita dibantu itu sebenarnya jangan dulu, kan kita masih punya uang deh, kenapa nggak ngirimin saja, maksudnya awalnya deh kalau memang kamu pengen kita di sini Kak, kalau enggak ya kirimin kita uang, tapi kalau pengen kita balik ya maksudnya bagaimana caranya gitu maksud saya, tapi kok nggak dibales-bales, nanti Umi Ayu itu WA adik baru dibales terus, pokoknya begitu lah. Bingung juga ini maunya, kalau ini nggak usah ngerapatin orang lain gitu kan, jatuhnya dikiranya malah kita yang kan nggak perlu sampai expose gitu. Kalaupun emang nanti akan dipulangkan ke Kendari ya kita siap Pak untuk menyediakan transportasinya, tapi ini diiniin dulu Pak. Ya, Ibu Ayu takut nanti disalahin mungkin sama adik, makanya iya Bu Ayu iya saya juga kok Pak, bismillah, doa saya bukan saya milih ke Jogja atau kemana, karena kita ya sudah pernah Bu, sudah pernah ke Jogja juga seperti itu kan, mungkin tanda kutip gangguan yang dari kita ya, diganggu psikis gitu ya, supaya kesana dulu gitu kan bisa aja, tapi kita emang nggak ada ini, katanya suka dengar bisikan-bisikan. Kalau gitu. saya enggak. Halusinasi gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah Bapak tidak membukakan mata hati. Bunyinya udah kenal ya? Saya peruqyah malahan Kak. Saya peruqyah, saya bisa mendeteksi orang yang melihat gitu, yang digunakan untuk mencari uang. Saya bisa. Saya dong. Saya tolong bisa nggak? Tapi dari cara bicara, terus biasanya itu dari segi fisik itu dia kayak ngelihat ke arah kalau pas itu ngeruqyah orang berarti bisa? Bisa, insya Allah. Coba nih ruqyah. Ruqyah dong. Bisa nggak? Bapak kenapa? Kayak nikah terus. Oh, astagfirullah. Bisa nggak? Menikah poligami itu harus hanya diimani sih. Ya, tidak semua orang maksudnya nggak semua orang itu sama Allah diizinkan untuk poligami. Jadi
batin nggak berarti? Untuk orang yang suka menikah itu dia sebenarnya Mbak ada faktor X-nya di dalam dirinya, itu yang saya tahu. Sehingga kayak dia bisa jatuh cinta kepada orang lain. Tetapi sebenarnya itu kan manusiawi, cuman harus pada koridor yang benar ya, sesuai dengan ini. Nggak boleh sembarang, harus izin sama istri lah kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Karena poligami itu cukup diimani. Namanya siapa? Hafiza. Namanya siapa? Hafiza. Hafiza. Sini sayang. Sini nggak apa-apa Ji. Nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa. Kita sekalian dakwah. Ini udah berapa lama di sini? Kira kita di sini nggak ada sebulan Kak. Karena Oh, belum ada sebulan. waktu saya Sini sayang. kontrak itu nggak langsung tinggal, karena kita tinggal di tempat lain memang kan nggak kondusif, saya sudah tahu. Jadi hanya untuk usaha ceritanya. Usaha apa tadi emang? Itu resellernya Adek, keripik jagung, resellernya Adek. Apa? Usaha apa? Keripik jagung Korna, kasih tahu Kendari. Sekarang mana keripik jagungnya? Udah habis itu toh Kak. Yang saya jual itu malah lebih ke dibagi-bagiin sama teman Tafisnya itu. Jadi yang dijual malah hanya sedikit kayak gitu. Sayang, coba sini. Namanya siapa? Aku Nggak mau apa-apa, ngobrol Kak. dong. Habis itu. Oh, sampai segitunya ya, Hasbia nggak apa-apa. Kenapa? Tadinya kita mau ke Ustadz kita dulu yang di Rumah Tafis Gemilang Indonesia, karena kalau beliau insya Allah nggak akan memberhentikan saya hanya karena alasan saya bawa anak terus. Karena kenapa solusi buat saya Hafiza itu, kenapa maksudnya ayahnya kan belum kerja, jadi dia kemarin sempet kayak digratisin gitu per bulannya, tapi kita bayar uang masuk. Memang kita cicil. Jadi di dalam Rumah Tafis Gemilang Indonesia itu ada solusi buat keluarga yang mungkin ayahnya belum kerja, jadi ibunya yang bisa. Alhamdulillah saya bukan bisnis tapi saya ngajar, jadi saya dites psiko gitu bahwa apa saya keahliannya apa gitu, skillnya. Qadarullah, alhamdulillah kemarin Ustadz yang pusat Rumah Tafis Gemilang Indonesia datang ke Kendari, saya dites, alhamdulillah saya psikotesnya itu hijau dengan kuning, sehingga saya ngajar karena memang basic saya ngajar kan, jadi saya sempat ngajar malahan sebulan. Ibu yang lapar mana ya? Aku mau minum. Itu yang gelang itu mungkin. Ibu yang lapar mana? Oh enggak, kecuali sama anak yang itu. Kenapa? Tadi itu hanya dia pengen bikin malu kita. Kenapa anak saya tadi kayak dikendalikan, yang bisa lihat dia dengan ini. Jadi dia kayak dikendalikan supaya kita malu tadi sih. Oh, anda deh yang ganggu kita itu kalau kita ceritakan dia marah sebenarnya. Sehingga dia selalu apa ya, kayak dia balas dendam. Ini saja, ini dia termasuk balas dendam ke kayak keluarga kami. Gak boleh suzon. Ya enggak, insya Allah. Gak boleh suzon. Insya Allah. Bentar ya, ngobrol dulu ya. Ya.